Lovely. Keep her alive for now. Ambulance! Find the goal! Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Misfits. Film ini menceritakan tentang sekelompok Robin Hood modern yang dikenal sebagai The Misfit telah merekrut pencuri terkenal yang bernama Richard Pace untuk membantu mereka dalam melakukan pencurian di abad ini. Hadiahnya adalah jutaan batangan emas yang disimpan di bawah salah satu penjara paling aman di dunia. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diceritakan selama 5 tahun, 19.000 perampokan bank dilaporkan ke FBI. Kemudian, seorang pria bernama Ringo masuk ke kotak penyimpanan di sebuah bank. Dia membuka kotak miliknya yang ternyata hanya berisi sebuah kawat yang akan digunakan untuk membuka kotak-kotak lainnya. Dia pun menguras uang dan perhiasannya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan orang yang disalahkan atas pencurian ini adalah manajer banknya. Scene berpindah ke seorang bocah bernama Wick. Sejak kecil, dia gemar bermain petasan yang dianggap berhasil mengusir roh jahat. Saat beranjak dewasa, dia meledakkan sebuah pabrik pembuat narkoboy dengan petasannya. Dan ini adalah Violet. Dia baru saja membebaskan gadis muda dari komplotan perdagangan seks. Dengan kemampuan bela dirinya, dia berhasil melumpuhkan komplotan tersebut. Gravity or anything. Mereka bertiga kini tergabung dalam sebuah tim yang disebut The Misfit. Like the Misfits. Berpindah ke sebuah penjara di Los Angeles. Beberapa agen FBI akan memindahkan seorang tahanan kelas kakap ke penjara swasta milik Skulls. Tahanan itu bernama Richard Pace, seorang pencuri profesional, namun saat mereka membuka selnya, ternyata Richard sudah menghilang. Teman satu selnya yang bernama Honey diinterogasi oleh Skulls, namun karena dia tidak mau buka mulut, lampu ruangan dimatikan dan Skulls langsung menghajarnya agar dia mengetahui keberadaan Richard. Terungkap, Honey adalah pelayan Pangeran Hakim Al-Zahrani yang sering berpergian ke LA untuk sekedar shopping. Dan inilah sosok Richard Pace. Dia memperhatikan arloji mewah yang digunakan pangeran yang bernilai 5 juta dolar. Dia sengaja menumpahkan minuman ke baju si pangeran untuk mencuri dompetnya. Namun saat keluar, dua pengawal langsung mencegat dan memukulinya. Ternyata Richard berhasil mendapatkan kartu akses masuk ke hotelnya. Di saat yang sama, Skulls dan pasukannya tiba untuk menangkap kembali Richard. Richard dengan santuy masuk ke kamar hotel pangeran untuk mencuri satu kotak koleksi jam mewah miliknya. Saat dia keluar dari hotel, sang pangeran sudah menunggunya di mobil. Terungkap, dia bukanlah pangeran, dan Honey yang menjadi teman satu selnya dibayar oleh mereka. Pangeran bodong ini dengan timnya sengaja menjebak Richard agar mau kabur dari penjara karena mereka membutuhkan bantuannya. Para agen FBI dan anak buah Skulls terus memburunya. Di dalam jet pribadi itu, Richard diperkenalkan dengan tim Misfit ini. Ada Ringo, Wick, Violet, dan tentu saja Pangeran Aspal. Mereka membutuhkan bantuan Richard yang sebagai pencuri handal termasuk berhasil kabur dari penjara selama 4 kali. Terungkap pula, Skulls mempunyai dendam karena Richard telah mencelepot istrinya. Diketahui pula, dia membangun penjara di Timur Tengah dengan sistem keamanan level tinggi. Dia bahkan bekerja sama dengan seorang napi bernama Jason Quick yang sengaja dia bebaskan dari penjaranya agar terhubung dengan Abu Hirawa sebagai penerus Bin Laden. Misinya adalah merampok emas yang bernilai jutaan dolar milik teroris yang disimpan di penjara Dola di Jaziristan. Penjara ini diketahui milik Skulls dan Richard menganggap ini aksi yang bodoh dan tidak mau melakukannya. Pesawat mereka mendarat di Abu Dhabi. Richard memilih pergi menaiki sebuah taksi kelas kakap menuju sebuah hotel bintang 5.
Dia kembali mencari sasaran pria dengan jam mewah. Richard kembali berpura-pura menumpahkan minuman kemudian mencuri dompetnya. Setelah berhasil, Richard ditabrak oleh seorang perempuan dan ternyata perempuan itu kembali mengambil dompet pria tadi dan mengembalikannya. Richard dan wanita ini asyik berbincang hingga pria tadi hendak mengajaknya. Namun Richard langsung mencegahnya karena wanita ini faktanya adalah anaknya dia sendiri yang bernama Hope. Kecepatan tangannya diwarisi dari ayahnya ini. Namun Hope lebih senang bergerak dalam bidang sosial, khususnya membantu para pengungsi. Richard dan ibu Hope berpisah, diketahui dia telah menikah lagi. Di malam harinya, dia kembali ke klub untuk sekedar santuy dan menikmati minuman. Dan di pagi hari, dia terbangun bersama seorang wanita setelah semalaman sibuk celepot. Richard memutuskan kembali menemui tim Misfit. Dia akan ikut dalam misi mereka dan mendapatkan separuh jatah emasnya. Namun tim mengingatkan Richard bahwa ini adalah misi perampokan kemanusiaan untuk memutus aliran dana kelompok teroris. Karena ukurannya selalu nilai uang, Richard kembali pergi. Namun anaknya Hope tiba-tiba datang dan ternyata dia yang merencanakan semua ini. Mereka tidak bisa meminta bantuan kedutaan karena dekatnya hubungan Amerika dan Zaziristan. Dan pemerintah mereka tutup mata akan hal ini. Abu Hirawa dinilai sangat kejam, bahkan tukang kebunnya sendiri akan dia habisi karena masalah sepele. Tim mulai melakukan perencanaan dengan mencari tahu tepatnya lokasi brankas itu berada. Setelah dilakukan penelitian, brankasnya disembunyikan di penatu penjaranya. Dan untuk menuju Zaziristan, mereka tidak boleh meninggalkan jejak. Dan alat transportasi yang paling aman adalah onta. Mereka melakukan perjalanan panjang di gurun pasir selama 30 km menggunakan onta-onta itu. Saat beristirahat, Richard mencoba melakukan PDKT kepada Violet. Namun usahanya gagal karena Violet tidak menyukai kakek ini. Hope berharap ayahnya ini tidak menghilang seperti yang biasa dia lakukan setelah misinya tuntas. Sampai di negara yang mereka tuju, Violet sedikit mengajarkan Hope tentang cara menyerang alat vital seorang lelaki. Bukan hanya bagian si jagurnya, namun juga jakunnya. Richard kembali mengumpulkan timnya. Dan untuk membawa emas seberat itu keluar dari penjara dan negara ini, mereka tidak bisa menggunakan onta lagi. Sang pangeran bertugas menyediakan alat transportasinya. Ketika Scott dan Jason Quick sedang melakukan pertemuan, Richard dan Ringo menyamar untuk mengetahui rencana mereka. Terlihat sebuah koper diberikan kepada Jason. Jason membawa koper itu untuk diberikan kepada Abu Hirawa. Disinilah Richard kembali menggunakan kecepatan tangannya untuk menukar koper yang berisi emas tersebut. Mereka mendapatkan informasi bahwa Abu Hirawa akan datang sendiri untuk mengambil seluruh emasnya. Sasaran mereka adalah Hayrat Reda, bankir dari London yang merupakan komplotan mereka yang akan datang dalam 3 hari. Tim akan memanfaatkan kontak mereka di penjara yang bertugas di dapur untuk meracuni makanan agar seisi penjara dibuat sibuk dan membawa para tahanan ke rumah sakit. Saat itulah mereka akan membawa keluar emasnya. Ringo berperan menjadi petugas dari Kementerian Kesehatan untuk mengecek kelayakan dapur mereka. Dia memaksa kepala sipir yang bernama Abdullah untuk mengirim alat pemanas yang baru. Violet bertugas merayu supir untuk membajak mobilnya. Richard dan tim mengirim 2 alat pemanas tersebut. Saat itulah Richard melihat piala berbentuk burung dan menghancurkan salah satu sayapnya. Saat Abdullah ingin melihat pemanasnya, Richard dan Wick bersembunyi di dalamnya. Break in first. Right? No, I don't understand with this. Richard melihat brankas super besar yang memuat emas jutaan dolar. Makanan yang akan dihidangkan untuk para tahanan mereka beri racun dan bakteri. Akibatnya mereka semua keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Scott segera datang untuk melihat kondisi tahanan di penjaranya. Should we maybe call in the national police? No, sir. That would be bad idea. Mereka menugaskan anak buahnya untuk mencari keberadaan Richard. Sementara itu, Hope dan Ringo memarkirkan sebuah mobil dekat penjara. Richard dibantu Wick berencana menjebol lantai toilet. Sementara itu, Ringo kembali menyamar menemui Abdullah dan menjadi petugas dari BPOM untuk mengecek keracunan gas dan makanan. We're going to need a hazmat cleanup.
You do not want it to become international crisis. Okay. Satwig meledakkan lantainya di saat yang sama. Mobil itu diledakkan Hope untuk mengalihkan perhatian pasukan. Wick segera meretas kamera CCTV agar petugas monitor dan Scald tidak mencurigainya. Mereka segera memindahkan emas-emas tersebut. Ketika Scald mengeceknya secara langsung, ternyata emas itu telah menghilang. Dia melihat ranjang pasien menjatuhkan sebatang emas. Namun karena banyaknya ambulan, mereka tidak bisa mengeceknya satu persatu. Sebagai jaminan, anak buah Scald menyandera Hope. Pasukan tidak menemukan apapun di dalam mobil ambulan. Follow me! Please don't shoot! We didn't find anything, sir. Scald kembali dijebak untuk mengejar sebuah mobil merah yang dianggap membawa emasnya. Sir, we just got word. Just for the thought of that. What have we got off-road? Sir? Mereka bahkan mengirim pasukan motor dan mobil untuk melakukan pengejaran ini. Pangeran mengaktifkan nosnya agar mobil melesat dengan cepat, kemudian meledakkan rombongan Scald. Setelah dia berhasil mencegat mobilnya, Scald terkejut karena tidak ada satupun emas di dalamnya. It's about now. Hold up, because we had a story to tell. Ternyata Richard sedang melebur emas-emas itu dan dibentuk menjadi piala burung dengan sayapnya yang patah. Abdullah mengecek langsung dan mengizinkan mereka membawanya untuk dilakukan perbaikan. Okay, have a good day. Scald tidak bisa berkutik karena pangeran sudah mempersiapkan pasukan juga untuk menjebak mereka. You can't be brandishing a weapon or... Just a sec. Sementara itu, Hope yang ditawan ternyata adalah Violet. Tidak terlalu sulit bagi dia melumpuhkan para penjahat ini. Dan Hope yang asli langsung melesatkan pukulan di jakunnya si Scald. Dia pergi bersama Abu Hirawa dengan tangan kosong. It won't come swiftly. Dan tim berhasil mendapatkan emas tersebut dalam bentuk burung. Hope curiga itu bukanlah emas asli dan ayahnya kembali menghilang. Namun ternyata ayahnya masih berada di sana dengan burung emasnya. Guys? Emas tersebut mereka jual dan uangnya disumbangkan kepada UNICEF yang mengelola anak-anak dari korban perang. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Misfit ini? Dalam film ini terdapat kejar-kejaran mobil, dialog yang tajam, dan susunan kompleks yang sesuai. Semuanya berpadu menjadi hiburan yang apik. Pierce Brosnan memanfaatkan hits terbesarnya dengan sedikit James Bond dan banyak Thomas Crown. Rapi, dinamis, dan setiap inci ikon layar lama. Richard Pace sangat cocok untuk aktor yang tetap diremehkan secara kejam, tetapi akan lebih kejam ketika kita menontonnya tanpa meminum kopi. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.